Perkenalkan, nama saya Ahmad Henry Fernandes dari kelas D3IF 4903. Di sini saya akan menjelaskan tentang perancangan desain saya dari awal sampai akhir. Pertama-tama kita itu membuat perancangan white frame, yaitu untuk kayak desain dasarnya. Desain dasarnya saya membuat seperti ini. Di sini ada seperti logo. Saya kebagian untuk membuat halaman login. Di sini saya membuat seperti tampilan awal, terus membuat ini login, logo, untuk memasukkan username, verifikasi, dan seperti profile. Di sini saya hanya membuat seperti ini saja. Saya tidak membuat apa-apa lagi. Dan di desain selanjutnya, di tahap selanjutnya itu high five itu saya sudah menambahkan sedikit perubahan. Saya menambahkan warna dan logo. Di sini saya sudah menambahkan warna. Kita di kelompok kita itu kita memilih warna pink. Dan untuk nama aplikasinya itu kita menamakan aplikasinya itu Pink Star. Di sini ini adalah logonya dan ini warna dasarnya. Di sini saya sudah mulai menambahkan sedikit perubahan. Ada sedikit perubahan dari desain awal saya. Sini saya juga menambahkan beberapa ikon seperti ikon Instagram, Facebook, dan Google. Ya, di sini tidak terlalu banyak perubahan. Saya cuma menambahkan seperti ikon username, password, profile, dan seperti itu. Tanda panah, titik 3. Saya menambahkan beberapa ikon lagi. Yang selanjutnya itu adalah prototype. Di prototype juga sama seperti sebelumnya. Saya hanya merapikan beberapa desain saya. Di sini saya sudah mulai menambahkan teks-teks seperti Pink Store, nama ini. Saya juga menambahkan beberapa perubahan. Ini masih sama, tapi saya masih memasukkan beberapa perubahan lagi. Dan mungkin sekarang langsung kita cek ke ininya, prototipenya. Di prototipe ini kita lihat seperti ini. Awalnya itu seperti ini. Kita lihat prototipenya itu adalah seperti ini. Dan selanjutnya coba kita tes prototipenya. Nah, di awal itu kita akan dilihatkan seperti ini untuk halaman loginnya. Ini adalah awalnya, tampilan awal. Dan jika kita memulainya, kita tinggal klik. Nah, setelah itu, jika kita sudah memiliki akun, kita tinggal pilih akunnya. Tapi kita belum, kita bisa klik masuk. Baru kita buat username, password. Jika belum punya akun, kita bisa kembali, kita buat daftar, baru kita bikin username, masukkan password, langsung verifikasi password. Selanjutnya itu verifikasi kode. Biasanya kan jika login itu kita akan memasukkan verifikasi setelah bikin ini. Setelah verifikasi kita bakal dilanjutkan ke login lagi. Karena kalau ke awal lagi kita tuh harus masuk setelah bikin akun, baru kita masuk menggunakan username kita, menggunakan password kita yang tadi kita buat, baru kita ke profile. Nah, habis dari profile ini tuh kita bisa sini untuk menggantinya ke sini.
Ini untuk confirm tuh kita bisa langsung datang ke profile. Kita bisa langsung milih mau ke halaman awal profilnya itu seperti ini. Ini halaman utama profilnya. Seperti itu. Nah, selanjutnya saya juga akan ngasih tahu jika kita langsung masuk. Kalau langsung masuk itu kita tinggal klik masuk. Di sini kita tinggal langsung isi nama user sama sandinya, sama passwordnya itu. Jika kalian lupa sandi, kalian tinggal klik lupa sandi. Tapi jika tidak, tinggal langsung klik slide. Nah, jika sudah, maka langsung akan ketampilan seperti ini. Jika sudah tampilan seperti ini, kalian bisa pilih ini. Jika itu akan kembali ke sini. Seperti itu. Tapi jika kalian sudah punya akun seperti Google pun kalian akan langsung ke sini. Akan langsung ke tampilan ini. Jika sudah selesai maka akan kembali juga ke sini. Dan mungkin segitu saja presentasi dari saya, penjelasan dari saya. Saya Ahmad Andre Fernandes. Minta maaf bila ada kesalahan dalam menjelaskannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ali Gimar Budiana dari kelas D3IF 4903 dengan NIM 6070625000004. Di sini saya akan mempresentasikan ya tugas APDA, yaitu tugas besar yang dimana kita disuruh membuat sebuah prototipe aplikasi. Nah, kebetulan di sini saya mendapatkan tugas untuk membuat sebuah prototipe dari app marketplace ya. App marketplace seperti Play Store ataupun App Store, Get Apps. Ya, seperti itulah. Di sini saya akan menjelaskan bagian dari wireframe-nya dulu ya, karena di sini terbagi menjadi 3 page, yaitu ada wireframe, HiFi, prototype. Oh ya, di sini kita juga menggunakan fonts dari sans serif ya. Sebenarnya ini termasuk sans serif, yang dimana karakternya itu bersih dan mudah dibaca gitu di layar kecil. Di sini juga ada pemilihan elemen-elemen kayak icon-icon gini nih, kayak titik 3 gini, search, ini gambar user. Dan di sini kita milihnya itu ya yang mudah dipahami lah sama user, kayak tanda apa sih, kaca pembesar sendiri kan sudah biasa gitu diibaratkan atau dianggap kalau di aplikasi-aplikasi gitu buat menu search ya. Kalau kotak gini emang agak banyak juga sih yang pakai buat jadi beranda. Kalau gambar orang gini udah pasti user. Oh ya, sebelum mulai menjelaskan, saya akan memberitahu bahwa saya membuat bagian home, yang dimana ada 4 lainnya, yaitu ada login, home, search, dan juga profile. Oke, yang pertama, di bagian frame pertama saya sendiri ada beranda. Beranda itu akan menampilkan aplikasi, yang dimana aplikasinya itu masih acak ya. Seperti kita kayak membuka Play Store gitu, di awal-awal masih menampilkan aplikasi-aplikasi acak gitu. Dan biasanya juga akan muncul terkait penelusuran Anda sendiri kalau diaktifkan di Google. Ada fiturnya. Dan di sini bakal ada gambar aplikasi, di sininya icon aplikasinya, di sini nama, di sini jenis aplikasi, dan di sini rating. Di sini juga ada sama, ada banner untuk menampilkan iklan dari aplikasi. Yang kedua ada sedang populer atau aplikasi yang sedang populer saat ini. Di sini kita juga bisa memilih, di sini ada terlaris dan berbayar. Misalkan di sini saya milihnya seperti, dan di sini juga ada kotak yang sama, ini tempat menampilkan icon aplikasi, nama aplikasi, dan juga rating. Angka 1, 2, 3. Nah, angka-angka di sini itu menampilkan tingkatan tertinggi. Misalkan nomor 1 ini berarti dia paling terlaris. Nah, 2 ini yang kedua, yang ketiga. Nah, ini kayak tingkatannya gitulah. 1, 2, 3, 4, seterusnya dan seterusnya. Dan yang kedua ada, oh ini harus buku dulu ini. Oh, berarti ini dulu. Buku. Nah, di aplikasi di aplikasi kita sendiri di App Marketplace ini ada fitur buku, yang dimana kita bisa
mendownload juga atau menampilkan berbagai macam jenis buku. Ada bisa dari novel, komik, bahkan ada ebook juga di sini. Nah, di sini ntar nampilin cover bukunya. Di sini nama buku dan di sini ada edisi. Ataupun biasanya juga nama pengarang juga bisa. Sini seperti biasa ini rating. Lalu selanjutnya ada di sini ada menu anak-anak. Nah, menu anak-anak ini kita bisa atur mulai dari usia 5 tahun, 6 sampai 8 tahun dan 9 sampai 12 tahun. Nah, nanti aplikasi yang keluar di sininya itu akan menampilkan aplikasi dengan rating yang sesuai dengan usia yang kita pilih sendiri di atas tadi. Di sini iklan aplikasi yang paling utama yang besar nih. Di sini ada nama aplikasi, icon dan juga jenis. Di sini ada tombol install juga. Lalu selanjutnya di sini ada, nah ini tampilan aplikasi. Jika kita menekan atau memencet salah satu aplikasi dari yang kita tampilkan, nanti akan membuka frame yang ini. Ntar aja lah prototipenya kita jelaskan di akhir aja. Di sini menampilkan deskripsi aplikasi ya. Di sini gambar nih. Ntar di sini ada icon, ini seperti nama aplikasi dan di sini ada perusahaan pengembang. Lalu di sini ntar akan menampilkan rating. Di sini ada jumlah unduhan yang seberapa banyak orang yang mengunduh gitu. Dan di sini ada seberapa besar ukuran aplikasi. Lalu di sini ada tentang aplikasi. Ntar di sini akan ada deskripsi aplikasinya. Di sini juga ada rating dan ulasan ya. Ini 4,4 gitu. Di sini, nah di bawahnya lagi akan menampilkan komentar pengguna. Oh ya, di bagian home sendiri nanti bakal terdapat ini nih di bawahnya nih. Apa sih namanya ini tuh? Kayak bar gitu lah. Nah, di sini kita bisa milih. Di sini ada bagian search. Di sini juga ada bagian profile. Nah, tanda yang di warna yang lebih pekat di sini nih, itu tandanya kita lagi membuka page tersebut atau frame tersebut. Di sini tandanya yang kotak gini, ini tandanya home. Kalau ini search, yang ini profile. Lalu selanjutnya kita beralih ke HiFi atau page yang sudah diberikan sentuhan warna, font, terus jenis font, terus gambar-gambar dan logo-logo gitulah ya. Nah, di HiFi ini kita menampilkan aplikasi dengan tema warna pink ya, pink, putih. Dan di sini juga sebenarnya saya juga sudah buat dark mode ya, dan sudah diterapkan juga, saya terapkan ke bagian-bagian lainnya yang itu teman saya, karena itu ide saya sendiri yang mengusulkan nambahin dark mode. Nah, di sini kenapa kita milih warna pink? Karena pink itu sebenarnya sih secara psikologis ya, warna pink itu kan diasosiasikan dengan energik gitu dan antusiasme dan juga positif. Nah, ini itu membuat penggunanya sendiri kayak merasa tertarik dan berbeda lah dari yang lain gitu. Kan supaya menetapkan atau membuat spekulasi di pikiran mereka kalau aplikasi ini tuh berbeda dari yang lain, yaitu menggunakan warna pink. Kan warna pink itu kan kontras ya. Nah, warna kontras itu bisa digunakan sebagai CTA atau call to action untuk menampilkan hal yang penting gitu, hal yang dapat diinteraksi. Nah, kayak gini beranda, tandanya kita lagi di sini. Nah, ini juga rating, kita bisa lihat yang menonjol gitulah. Nah, kayak gini juga nih tanda, kan warna pink itu kan jelas ya, kontras. Nah, kita bisa melihat desain kita tuh lagi di mana. Nah, ini pakai ini pink. Pokoknya untuk menampilkan hal sesuatu yang bisa diinteraksi. Jadi kita membuat atau menetapkannya dengan warna yang mencolok atau kontras. Sini ada tombol night mode ya di atas sini. Di sini ada profilnya dan ini logo kitanya sendiri. Nanti detail logonya akan dijelaskan oleh teman saya yang membuatnya. Di sini juga sudah diberi warna-warna ya supaya lebih hidup. Sini juga, di sini. Nah, di bagian install juga diberi warna pink untuk CTA tadi, call to action. Di sini juga. Dan di sini juga. Nah, di sini juga sama. Diberi warna gradient untuk menarik perhatian lah, sedikit perhatian. Sini juga. Nah, ini tampilan dari dark mode-nya sendiri.
jadi Blackpink ya. Oke. Mungkin selanjutnya kita bisa langsung beralih ke bagian prototype. Sebelum saya menjalankan itunya, aplikasinya, saya memperlihatkan dulu sebagaimana kabel-kabelnya ini. Agak panjang ya karena ada dark mode-nya juga di sini. Rusuh. Oh ya, saya juga menambahkan animasi loading ya di sini. Kalau kita buka aplikasi supaya lebih interaktif lah, nggak terlalu kaku-kaku banget. Saya juga sudah menerapkannya ke desain teman-teman saya di bawah. Langsung aja kita mulai ke aplikasinya. Saya gedein lagi biar makin kelihatan. Di sini untuk masuk ke homepage atau frame saya, di situ kita bisa menggunakan, langsung aja kita menggunakan Google ya, karena untuk penjelasan mengenai loginnya akan dijelaskan lebih rinci oleh teman saya yang bagiannya sendiri. Kita langsung ke menu homepage. Nah, di sini seperti yang tadi saya bilang, menampilkan iklan dari aplikasi tersebut. Bisa digeser juga ini ya, tuh. Set, set. Ini juga bisa digeser yang bagian bawah. Set, set, set. Nah, di sini yang bisa dipencet tuh ada ini. Nah, nanti kita bahas ini di terakhir aja. Sini saya langsung mencontohkan bagaimana dark mode-nya itu. Set. Nah, di sini dark mode-nya sudah dioptimalisasi ya. Jadi misalkan kita ganti ke light mode sendiri nggak bakal kereset. Nah, tuh. Set. Terus misalkan kita lagi buka yang ini nih, kita lagi di dark mode di beranda, terus kita pengen ke yang sedang populer nih fitur yang ini. Set. Ini tetap di dark mode. Nggak bakal ke light mode. Nah, kalau kita ubah lagi di sini nih, misalkan jadi light mode, kita balik lagi ke beranda, itu bakal di light mode lagi dan nggak bakal ke reset juga ininya. Nah, ini tampilan yang sudah diberikan sedikit fitur-fitur scroll gitu. Di sini juga di buku. Set. Nah, ini bisa di scroll ke bawah. Bagian anak-anak juga di sini bisa di scroll samping segini. Nah, sekarang kita balik lagi ke sini tadi. Nah, kita bisa buka aplikasi. Nah, di sini bakal ada animasi loading ya tuh, supaya lebih interaktif dan lebih hidup gitu. Nah, oh ya, animasi loading ini juga menyesuaikan misalkan kita lagi di mode gelap. Nah, ntar background si animasi loadingnya tuh gelap. Tapi kalau kita lagi di mode light mode, di sini bakal terang juga. Nah, itu sudah dioptimalisasi. Nah, selanjutnya di sini, nah ini kita bisa scroll ya tuh. Set, bisa diubah juga ke dark mode lagi. Oh iya, gambarnya juga bisa di scroll yang atas. Nah, tuh. Oke. Nah, sekarang kita bisa simulasi. Kalau kita pencet tombol ini nih ke search, itu bakal beralih ke frame teman saya yang bagian search. Nah, di sini punya dia. Ntar biar mereka aja yang bahas frame mereka sendiri. Di sini juga bisa ke tempatnya. Nah, bisa. Nah, ini bagian saya. Nah, ya di sini juga kalau kita mencet yang gambar profil ini, bisa juga langsung ke bagian profil gini. Nah, tuh. Jadi fungsinya sebenarnya sama, mirip sih sama yang ini nih. Oke, mungkin untuk kesimpulan dari homepage sendiri bagian saya ini itu fokus pada kenyamanan pengguna, tampilan modern ya, dan juga minimalis. Terus kemudahan navigasi seperti penentuan tadi warna-warna ini untuk CTA, call to action. Terus di sini juga ada dark mode gitu ya. Untuk para mungkin kayak Gen Z atau Gen Alpha gitu zaman sekarang kan lebih suka yang dark mode, bikin mata nggak terlalu sakit gitu karena terlalu cerah. Sekian, mungkin bisa dilanjutkan ke page selanjutnya atau frame selanjutnya yang punya teman saya ya. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Radif Novian Siregar dari kelas 4903 D3 IF. Yang dimana pada kali ini saya akan menjelaskan pada bagian saya yaitu tentang bagian profile. Jadi pada kali ini kita akan masuk yang pertama yaitu tentang wireframe. Nah, jadi di wireframe ini kita ada 5 frame yang dimana saya kebagiannya di bagian profile.
Jika bisa dilihat di bagian pertama yaitu profile ini. Di sini ada hello user, lalu ada beberapa fitur lainnya seperti aplikasi mingguan dan aplikasi top user. Yang dimana ini kita bisa melihat ada aplikasi mingguan apa sih di sini. Juga ada aplikasi top user. Jadi aplikasi top user itu apa sih? Aplikasi top user itu biasa digunakan aplikasi yang sering digunakan. Jadi bakalan ada 3 aplikasi ataupun lebih tergantung dengan seberapa banyak user menggunakannya. Terus di sini ada profile, lalu di sini ada bagian keluarnya. Nah, jika kita pencet di bagian ini sebagai contohannya, maka akan lanjut ke sini. Di bagian lebih detailnya tentang user. Jadi di bagian ini ada banyak, dia ada sekitar 6. Tetapi kita di sini hanya mengambil 3 bagian yang dari ini, dari 6 pilihan yang ada di sini. Jadi seperti yang kita ambil di sini yaitu ada kelola aplikasi, lalu ada notifikasi penawaran dan pembayaran langganan. Nah, jadi di kelola aplikasi ini ada tentang fitur aplikasi yang aman, ada update apa aja sih yang tersedia, lalu penyimpanannya, lalu sinkronisasi aplikasi ke perangkatnya, lalu rating dan ulasan. Lalu di sini notifikasi dan penawaran ini semisal ada update yang datang, maka akan masuk di bagian ini. Lalu ada penawaran. Di sini misal ada aplikasi baru yang ditawarkan oleh aplikasi JEP, maka notifikasinya bakalan masuk ke sini juga. Lalu di sini ada pembayaran dan langganan. Di sini kita bisa lihat bagaimana sih cara-caranya, apa tempat bagian pembayaran dan lain-lainnya. Kita masuk ke bagian hi-fi-nya. Nah, di sini kan kita sudah masuk ke bagian yang sudah dihias gitu. Sudah diperbarui juga dan ditambah-tambahkan oleh ikonnya. Di sini kita bisa melihat di sini ada profil picture-nya. Lalu di sini ada juga tombol untuk masuk ke dalam black mode, yang dimana dia ini kan putih, bisa masuk ke bagian yang hitam seperti yang di samping sini. Jadi ada bagian fitur tambahannya yaitu untuk mengubah yang dari putih ke hitam, yang hitam ke putih. Seperti yang bisa dilihat di sini. Sama persis seperti yang ada di sini, cuman hanya berubah warnanya aja. Lalu di sini bisa dilihat aplikasi mingguan ini ada seperti ini. Ada seperti yang dibuat yaitu League of Legends, lalu ada aplikasi top user seperti Roblox, League of Legends, dan Clash of Clans. Lalu di sini ada profil. Ini ada logo aplikasinya. Lalu di sini kita masuk ke sini. Ada profil, lalu di sini ada pencapaian. Ini sebagai penghargaan gitu untuk user, sampai mana sih pencapaiannya di aplikasi ini, bisa seperti berapa kali berlangganan ataupun penggunaan aplikasinya. Lalu di sini ada kelola aplikasi seperti ini, dan tema pada aplikasi kami ini yaitu bertemakan pink. Jadi bisa dilihat ini semua yang ada di sini berlatarkan oleh warna putih dan pink. Jika masuk ke black mode-nya juga bakalan masuk ke hitam dan pink. Bisa dilihat di sini. Nah, jadi seperti yang ada di wireframe, tentu saja bakalan sama, tetapi sudah lebih optimalkan lagi seperti yang ada di sini. Nah, kita masuk ke prototype. Jadi di prototype ini kita kan sudah memulainya. Nah, jadi kita bakal masuk ke review prototipenya. Bagaimana sih cara berjalannya agar bisa masuk ke profile? Jadi yang pertama kita masuk. Nah, di sini kita pilih langsung saja opsi pakai Google. Lalu confirm. Nah, yang pertama itu kita bakal masuk ke sini. Tetapi kita bakalan menyilang. Ini di sini kita bisa mensilang ke sini. Jadi kita bakalan masuk ke bagian yang paling pertama di sini. Setelah login bakalan ketemu yang tadi. Tetapi juga untuk profil utamanya ada di sini, yang mana kita bisa scroll juga di sini. Lalu di sini juga kita bisa mengubah warnanya menjadi dark mode. Nah, lalu kita bisa masuk ke sini ke bagian profilnya yang tadi. Setelah login bakalan masuk ke sini lagi. Tapi kita bisa mengecek di sini lagi, kayak bisa kelola aplikasi perangkat.
kita bisa lihat bakalan loading kan, ada fitur loading juga. Kita bisa lihat di sini, habis itu bisa kembali lagi, kita back, lalu bisa kembali lagi, kita masuk ke yang terbaru, notifikasi dan penawaran. Di sini ada bisa terlihat ada apa saja, lalu kembali lagi, lalu pembayaran langganan. Nah, fitur ini bisa juga kita kembalikan ke white mode. Jadi seperti inilah, kita bisa mencet ke sini, bisa kembali, bisa kita ubah lagi. Jadi sekian dari presentasi saya. Mungkin bisa dilanjutkan ke teman yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldo Jaya Pratama dari kelas D3 IF 4903 dengan nomor NIM 6070625300008. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan presentasi tugas ABDA, yaitu tugas besar berupa pembuatan sebuah prototipe aplikasi mobile. Nah, di sini saya kebagian di tugas search atau pencarian. Nah, pencarian di halaman pencarian ini. Nah, di halaman search ini dia ada icon ini kan ada icon kaca pembesar, yaitu digunakan untuk mencari mencari aplikasi, searching gitu. Pada frame pertama ini, halaman search ini menampilkan daftar aplikasi secara umum. Ini kan ada daftar aplikasi. Nih daftar aplikasinya. Menampilkan daftar aplikasi. Di situ setiap item aplikasi ditampilkan sederhana, hanya berupa nama aplikasi dan sejenis aplikasi, karena ini masih dalam bentuk wireframe. Jadi ini masih bentuk wireframe, belum berbentuk ini aplikasi berbentuk aplikasi yang umumnya gitu. Nah, kemudian yang ini frame kedua ini yaitu untuk mengetik atau mencari kata kunci. Ini kan ada kata kunci biasanya di sini. Ini kata kunci atau riwayat gitu. Ini riwayat atau kata kunci dan saran pencarian. Contoh seperti aplikasi ini, Roblox, Robani, dan seterusnya nih. Fitur ini bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat proses pencarian. Pada frame selanjutnya ini, frame ketiga, itu setelah user memiliki atau menekan hasil pencarian aplikasi, akan menampilkan hasil pencarian yang lebih spesifik, termasuk daftar aplikasi yang sesuai. Nih, informasi singkat aplikasi serta tombol aplikasi. Ini ada tombol aplikasi. Informasi aplikasi ini nama aplikasinya dan perusahaan pengembangnya, yaitu perusahaan pembuat game atau aplikasi tersebut. Selain itu, ini ada terkait penelusuran juga. Biasanya ini kan terkait penelusuran ini biasanya dari search ini. Yang selanjutnya itu terdapat bagian rekomendasi, seperti mungkin Anda juga suka atau disarankan untuk Anda biasanya, yaitu untuk membuat user atau pengguna menemukan aplikasi lainnya yang relevan tanpa harus melakukan pencarian ulang. Ini biar simple. Dan yang frame terakhir ini, tersedia yaitu fitur mempersempit pencarian, yang dimana user dapat memfilter hasil berdasarkan kata kunci tersebut.
atau kata kunci tertentu. Nanti user bisa mendapatkan hasil yang lebih sesuai untuk kebutuhan mereka. Jadi secara keseluruhan halaman search ini dirancang dengan tampilan yang sederhana, jelas, dan fokus pada fungsinya. Ya, fungsi masing-masing frame ini. Sehingga user dapat mencari dan menemukan aplikasi dengan mudah dan nyaman. Nah, selanjutnya di HIVI. Tahap HIVI ini yaitu menampilkan aplikasi yang sudah dibuat secara atau lebih detail gitu dan realistis. Menampilkan gambarnya nih. Ini udah ada gambarnya. Mendekati aplikasi yang siap untuk digunakan oleh user atau pengguna. Di sini sudah diterapkan warna ikon asli gambar. Warna ikon asli gambar aplikasi serta layout final. Nih. Ada halaman search. Ini kan halaman search seperti tadi nih. Ada ikon kaca pembesar yaitu untuk menelusuri atau mencari aplikasi. Di sini ada kata kunci. Biasanya kata kunci atau riwayat gitu. Terus ada tombol install seperti tadi. Dan nama aplikasi dan nama perusahaan pengembang, nama perusahaan pengembang atau pengembang aplikasi terbelah. Selain tampilan like theme pada HIVI ini, juga disediakan ini ada tampilan dark theme, yaitu mode gelap. Mode gelap ini dibuat sebagai alternatif tampilan untuk meningkatkan kenyamanan mata, terutama saat digunakan di kondisi cahaya rendah atau pada malam hari. Warna latar dibuat lebih gelap, namun teks dan ikon tetap dibuat jelas dan kontras, sehingga tetap mudah dibaca. Fungsi dan alur pada dark theme atau mode gelap ini, mode gelap ya. Dark theme. Ini sama dengan mode cerah tadi, like them, yang membedakan hanya pada warna dan visualisasinya saja sih. Sehingga user atau pengguna itu dapat mendapatkan pengalaman penggunaan yang konsisten. Jadi ini sama seperti yang mode yang aslinya tadi. Bedanya cuma ini supaya tadi mata kenyamanan mata lah. Lebih enak dilihat. Jadi secara keseluruhannya halaman search pada tahap HIVI ini baik mode gelap atau mode cerah dirancang dengan tampilan yang modern untuk supaya bisa nyaman digunakan sehingga memberikan pengalaman yang lebih baik dan mendekati aplikasi marketplace yang sebenarnya. Selanjutnya kita lanjut ke prototype. Ini prototype. Ini udah disambung-sambung. Yang dimana di sini ada start. Ya, yang dimana untuk memulai aplikasi. Jadi ini start ini dia tampilan pertama aplikasi. Seperti login, mendaftarkan masuk, dan memasukkan password, dan seterusnya. Nih, ini udah disambung. Nah, setelah ini user akan ditampilkan
user akan dibawa ke flow pertama, yaitu beranda. Ini beranda. Ditampilkan flow ke beranda. Yang dimana di sini ada fitur icon beranda, terus ada aplikasi nih, aplikasi sama yang kayak tadi. Mungkin Anda suka. Terus ini ada icon sedang yang tema sedang populer atau icon yang ini sedang populer. Ini kalau kita klik nanti akan nyambungnya ke sini, ke frame kedua, yaitu menampilkan aplikasi yang lagi viral atau populer di kalangan ini. Terus ada buku, selanjutnya ada buku, ini ebook, ini sepertinya ebook, buku. Terus selanjutnya ada anak-anak, ini untuk aplikasi atau game untuk anak-anak biasanya. Yang terakhir ini aplikasi, ya aplikasinya ini yang terakhir. Ini sama ada mode gelap, light, dark mode atau mode gelap. Mode gelap di sini. Nah, terus akan diarahkan ke flow 2, yaitu ke tempat saya nih, yaitu ke search. Ini search yang logonya kaca pembesar ini seperti tadi. Nanti kalau kita pencet ini search akan menuju ke enggak ding di sini. Kalau kita pencet telusuri, kita akan dibawa ke sini untuk menelusuri aplikasi yang akan kita cari. Setelah itu akan dibawa ke sini, ke aplikasi yang kita cari tadi. Nah, selanjutnya dibawa ke sini. Ini halaman selanjutnya. Setelah biasanya tuh untuk aplikasi yang mungkin Anda suka gitu, menampilkan algoritma apa ya? Algoritma kayaknya itu kebaca algoritmanya. Terus selanjutnya ini yang terakhir, kayak ada mempersempit penelusuran untuk mempermudah atau menyaring penelusuran yang tadi. Seperti itu. Dan yang ketiga nih, flow 3, yaitu ada profil. Nah, profil. Di profil ini ada ini back. Ini frame 5 nih. Yang di profil ini ada sama aja, ada mode gelap sama mode terang. Jadi di sini profil ini menampilkan yang pertama nama user sama foto profil, sama ini aplikasi mingguan atau aplikasi yang dimana menampilkan sponsor gitu, dan aplikasi top user, aplikasi populer. Terus selanjutnya ini di frame 2 ada gambaran foto profil sama user, nama Gmail user sama profil user juga. Ini untuk level. Biasanya itu ada icon level gitu. Kalau misal kita banyak install aplikasi atau game, maka nanti akan mendapatkan seperti ini, levelnya naik. Terus ini ada kelola aplikasi. Nah, untuk selanjutnya ini yaitu kelola aplikasi ya. Nah, di sini ringkasan. Terus notifikasi dan penawaran akan disampaikan, dan pembayaran langganan. Untuk pembayarannya di sini. Ini langsung di frame kelima. Kalau di frame keempat ini notifikasi dan penawaran di sini, berarti langsung seperti itu. Jadi semua tombol, icon dan navigasi pada prototipe ini sudah dibuat
secara interaktif, sehingga user dapat mencoba langsung bagaimana alur penggunaan aplikasi marketplace ini dari awal sampai akhir. Tujuan dari pembuatan prototipe ini adalah untuk memastikan alur aplikasinya itu sudah jelas dan mengecek kenyamanan pengguna supaya bisa melihat apakah desain yang dibuat sudah mudah dipahami oleh user gitu. Dengan adanya prototipe ini, diharapkan aplikasi marketplace yang dirancang untuk sudah memiliki alur yang terstruktur, konsisten, dan siap untuk dikembangkan oleh tahap selanjutnya, yaitu tahap implementasi. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Apabila ada salah kata dalam penyampaian presentasi atau penjelasan saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.